Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo, Pagi, bagaimana Bunda. kabarnya? Pagi, Kabar selamat baik. pagi ya Bunda, Bapak Ibu semua. Shalom Ma Bunda, Mas, Bapak Ibu selamat semua, pagi. selamat pagi. Bu Nancy, Selamat Pagi. pagi, selamat puji pagi. Bu Indah. Tuhan. Pagi Ya, semuanya. selamat pagi. Wah, sukacita sekali ya pada pagi hari ini saya bisa melihat pribadi-pribadi yang akhirnya kelihatan lagi ya. Saya percaya tetap Tuhan tetap menyertai dan memberkati Bapak Ibu ya. Selamat pagi untuk Amin. Abu Lingga Kika, untuk Ibu Linggawati, Bu Nensi dan Pak Jusman. Selamat ya, Bu Nensi dan Pak Jusman. Nanti kita akan mendoakan pastinya doa syukur, kabar yang sangat luar biasa. Juga untuk Ibu Aja dan Amin. Ibu Linggawati, Bu Ada aja. Sinai, dan juga Ibu Retno, apa kabar Bu? Dan juga Ibu Debi juga. Kemudian Ibu Dora Gunawan, Ibu Duma, Ibu Eva, Bu Femi, Bu Leli, Pak Hendri Gunawan juga, Bu Lani, Bu Laura, Bu Mimi, Bu Natalia, Bu Risma, dan Bu Teresiali. Puji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau mulai BW kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan juga ketepatan dan juga semuanya sudah membantu. Sudah saya bantu untuk mute ya bagi yang belum di mute. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa yuk Bapak Ibu. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar luar biasa ya. Untuk itu, wah puji Tuhan ada Pak Martin ya sudah bergabung. Baik kita satu di dalam doa yuk Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan bahwa pagi hari ini di tempat kami masing-masing dan malam ini di tempat hamba-Mu, sekalipun kami berjarak, tetapi Tuhan tidak pernah berjarak dari kami. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata untuk memberikan kami mujizat dan juga penyertaan dan perbuatan-Mu ajaib. Tuhan, Engkau akan berlaku jauh lebih setia bagi kami yang setia dan mencari wajah Tuhan. Engkau akan menambahkan hal-hal yang belum pernah didapatkan dan kami sedang cari. Kesehatan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, bahkan keturunan. Buah kandungan kami dibuka, pemeliharaan dan juga penyimpanan lumbung-lumbung kami tidak pernah Kau izinkan kosong. Berkat-berkat-Mu dicurahkan dan pertolongan-Mu Engkau berikan tepat pada waktunya. Untuk itu kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami buka pertemuan ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu, inilah pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Ku percaya sesuatu terjadi saat ku menyembahmu. Ku datang di hadapanmu. Mari boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya ya Bapa, bahwa ketika kami datang ke hadirat-Mu, maka Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan memberikan kepada kami kelegaan. Tidak ada letih, lesu, dan beban berat kami rasakan, sebab Kau angkat beban kami dan beban kami pun menjadi ringan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Puji nama Tuhan ya. Ada begitu banyak kesaksian yang kita rasakan ya Bapak Ibu dan kita dapatkan ya. Selain kita mendapatkan kesaksian, yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu masih ingat bahwa setiap pertemuan dan perjumpaan BW belakangan kemarin-kemarin ini hampir setahun lebih, saya dan Abuni dan kita semua selalu mendoakan bagi mereka yang merindukan keturunan ya. Memang tidak disebut satu persatu karena di luar daripada ini kami juga mendoakan secara pribadi yang kami sebut. Dan puji nama Tuhan, akhirnya apa yang kita doakan Tuhan jawab, yaitu putri dari Ibu Nancy dan juga Pak Jusman akhirnya dipastikan positif hamil dan sudah mendapatkan bayi, dan bayinya pun kembar. Puji Tuhan ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Ya tentu kita juga berdoa dan berharap Bapak Ibu yang tetap percaya dan mengalami pergumulan apapun itu, tidak hanya keturunan tetapi juga pergumulan dalam hidup seperti pekerjaan, kesehatan dan juga hal yang lainnya, tetap setia ya. Karena memang menunggu itu dibutuhkan kesetiaan dan juga kesungguhan hati ya. Apa yang dialami oleh Bu Nancy dan Pak Jusman adalah buah kesetiaan mereka mendoakan putri mereka dan buah kesetiaan mereka untuk tetap datang dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan sudah mempertemukan kami ya, saya, Aboni dan juga Bu Nancy dan Pak Jusman melalui pertemuan di perjalanan Holy Land. Saya bertemu dengan mereka, lalu saya kenalkan mereka dengan Abuni dan mereka bergabung dengan Bapak Ibu semua di BW ini dan kita doakan bersama dan mereka setia Bapak Ibu, setiap pagi. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kesetiaan Tuhan dalam diri Bapak Jusman dan Bu Nancy. Sehingga buah kesetiaan itu seperti apa ya? Kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu ya. Ketika pada waktu di satu tempat, di satu waktu memang yang bersangkutan tidak hadir, yaitu salah seorang anak perempuan di Naim ya, dari Naim, dan pada waktu itu Tuhan Yesus hanya mendoakan berjarak 25 km. Tetapi yang terjadi adalah kesembuhan bagi anak itu. Orangnya tidak hadir, tetapi anak itu sembuh. Kita boleh yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa kemarin saya berada dan rombongan berada di tempat itu di Nazaret, dan kami sekarang masih tetap di Nazaret namun sedang bergerak maju besok menuju ke kota berikutnya, yaitu kota Tiberias. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan tidak mengenal jarak dan waktu, dan kuasa Tuhan itu mengenal orang-orang yang setia. Jadi marilah kita tetap setia di BW ini. Dan saya juga bisa melihat Bapak Ibu tetap setia walaupun ada YouTube channel, tapi Bapak Ibu tetap ikut di BW ini melalui kunjungan setiap pagi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk yang setia ya, puji Tuhan. Saya berdoa nih 30 orang yang setia ini adalah 30 orang selalu menghadirkan waktunya, wajahnya, dan menyediakan waktunya. Percayalah Bapak Ibu, tidak pernah sia-sia apa yang Bapak Ibu jerih lelahkan ketika harus bangun pagi atau menahan ngantuk seperti yang saya lakukan. Saya sangat yakin dan percaya dari kesetiaan saya dan Abuni melayani Tuhan melalui BW ini, Tuhan akan berlaku setia juga atas kami. Ya, puji nama Tuhan. Hamba ya, kita yakin dan percaya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau melanjutkan Bapak Ibu nih untuk apa yang sudah kita pelajari dan kita baca. Kita mau melanjutkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan melanjutkan. Kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-18. Oh, maksud saya 2 Samuel pasal yang ke-19. Kemarin kan 18 sudah ya. 2 Samuel pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lalu diberitahukanlah
kepada Yoab, "Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dengan suara menyaring. Merataplah raja, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, di sini perikopnya judulnya adalah kesedihan Daud. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kesedihan, kekecewaan, duka, derita, siapapun bisa mengalaminya, ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu berduka dan kecewa ataupun menderita. Salah satunya adalah kehilangan sesuatu yang disayang. Bisa manusia ya, bisa orang, bisa pekerjaan, ya, bisa barang yang disayang, bisa juga sesuatu yang dia perjuangkan selama ini, ya, apapun itu Bapak Ibu. Tapi pesan Tuhan hari ini yang menjadi makna tersirat di balik apa yang kita baca saat ini adalah setiap kita pasti punya cinta kasih. Hari ini kita baca bahwa bagaimana cinta kasih Daud dan kepada Absalom begitu besar, sekalipun dia tahu betul Absalom itu berkhianat dan juga mengkudeta dia. Ya, Absalom itu memberontak. Apakah itu salah? Sebenarnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya salah ya, karena Daud kan memang seorang yang penuh dengan kasih, belas kasihan. Bahkan Saul pun dia tidak membalas secara langsung. Dia melihat dan menunggu momen dan dia mengizinkan, membiarkan Tuhan yang menghukumnya. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita hari-hari ini ya, seseorang yang dirundung duka itu terkadang bisa menjadi pribadi yang tidak relevan kepada kenyataannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, seseorang dirundung duka, kekecewaan, dikuasai dengan rasa kecewa yang berlarut-larut, itu tidak menjadi relevan dalam hidupnya. Maksudnya apa, Abuna? Seperti yang kita baca, untung diingetin sama Yoab, Bapak Ibu. Coba kalau dia tidak memiliki seseorang yang seperti Yoab, yang orangnya relevan gitu loh. Orang dia ngomong apa adanya. Kamu nih gimana sih? Masa lebih berduka dengan anakmu yang memberontakmu daripada seharusnya engkau bersyukur dan menerima kemenangan, maksudnya seperti itu. Ya, sampai Yoab bilang kayaknya kalau kita mati kayaknya itu lebih baik deh daripada Absalom yang mati. Padahal kan yang memberontak Absalom. Karena kalau Absalom menang, ya gundik-gundiknya, istri-istrinya, anak-anaknya dari gundik-gundiknya dan semuanya itu pasti habis. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Yoab adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Makanya ketika Yoab membunuh Absalom, sekalipun Daud bilang sayangi nyawanya, Allah tidak marah. Allah tidak melakukan apapun. Allah mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena gak mungkin Allah mengizinkan dan membiarkan sesuatu yang bisa menghancurkan dan memusnahkan apa yang sudah direncanakan dari awal hanya karena masalah apa? Kasihan yang tidak pada tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang kita mungkin hari-hari ini atau Bapak Ibu selama ini
selalu mudah sekali dibuat sedih, dibuat kecewa, dibuat marah, dibuat putus asa hanya karena apa yang Bapak Ibu inginkan itu tidak bisa tercapai dan tidak terbentuk sesuai bentuknya. Jangan kecewa dan jangan mudah sedih. Itu namanya kita memanjakan rasa duka, memanjakan rasa kecewa. Kalau memang ada sesuatu yang tidak pas dari pasangan hidup kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kita harus bisa menempatkan diri kita lebih kecewa di posisi yang mana. Ada orang-orang yang selama ini sudah menolong kita, ada orang-orang yang selama ini tetap setia, mendukung kita. Jangan sampai mereka kita korbankan dan kita tidak perlakukan adil dengan mereka dibandingkan dengan sesuatu yang menurut kita ini selera kita. Demikian juga ketika kita sedang menanti jawaban dari Tuhan. Orang-orang yang tidak sabar pasti mudah kecewa dan putus asa. Mudah diliputi kesedihan. Dan akhirnya apa? Dia tinggalkan sesuatu yang sebenarnya terus mendukung dan menolong dia beralih kepada yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untung Yoab ini ada untuk mengingatkan, dan untung Tuhan izinkan masih ada BW ini ya Bapak Ibu. Seperti hari ini saya sempat ngomong sama Abu Nikartika. Sepertinya saya harus meng-cancel BW untuk hari ini. Ini hampir cancel. Kenapa? Karena pas dilalah saya dapat kamar itu yang tidak stabil wifi-nya. Lalu ketika saya ke bawah, saya ngomong ke front office, memang diizinkan untuk di lobby. Tapi kalau diizinkan di lobby pun, semalam saya coba wifi-nya juga kurang stabil. Dan di lobby saya tidak bisa main gitar Bapak Ibu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya percaya Tuhan, saya bersyukur dan saya percaya ada keyakinan di dalam diri saya. Yang saya lakukan ini adalah membuka sesuatu yang baik. Saya coba cari Bapak Ibu. Cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini ke sana, beberapa ruangan. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, saya mendapat satu ruangan yang luar biasa mujizatnya. Di ruangan ini wifi-nya itu kencang ya, stabil Bapak Ibu. Terus terang saja Bapak Ibu, ini kalau saya lepas backgroundnya, saya tuh di kamar mandi Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf, jadi kalau suaranya agak gaung-gaung ya. Jadi apa artinya maksudnya Abuna? Ya saya berdoa seperti Ibu Handayati nih. Kita puji Tuhan, kita beri tepuk tangan yuk buat Bu Handayati yuk. Halo Bu Handayati, shalom. Bu Handayati ini satu rombongan sama saya Bapak Ibu. Berarti beliau ini jam 12.43 00.43 waktu di sini, ini belum tidur sama seperti saya Bapak Ibu ya. Sepertinya beliau baru aja selesai packing ya. Karena besok kita harus pindah ke Tiberias. Apa maksudnya Abuna? Maksudnya adalah jangan izinkan sesuatu yang bisa membuat Tuhan berduka. Membuat kita berduka selama kita belum melakukan sesuatu usaha yang benar. Dan jangan mengorbankan hal-hal yang sebenarnya selama ini bisa menolong saudara, tapi saudara tinggalkan begitu saja. Karena apa? Karena saudara belum dapatkan jawaban di waktu yang saudara mau. Jadi kalau memang Bapak Ibu dipertemukan di BW ini, Bapak Ibu sudah diajarkan banyak hal di BW ini, jangan berubah setia ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ikut BW itu seperti ujian kesetiaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sedang merindukan sesuatu terjadi, merindukan mujizat terjadi dan belum terjadi, itu kan duka ya. Nah, kita jangan manjakan rasa kecewa dan dukanya. Memang duka membutuhkan penghiburan. Ya. Tapi duka tidak boleh kita biarkan. Dan jangan sampai kita mengalami pengaburan fakta. Daud itu tidak boleh mengaburkan fakta akan adanya orang-orang setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh mengaburkan ada hal yang setia di BW ini, orang-orang yang setia di BW ini, yang mendoakan Bapak Ibu. Demikian juga ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban, jangan juga berubah setia.
Ya, makanya Daud bergegas duduk di pintu gerbang tadi kan. Dia sadar, oh iya ya, dia raja menjadi tumpuan yang banyak orang. Ada tanggung jawab yang mesti diemban. Itu juga yang membuat saya bergegas untuk mencari tempat di mana ya kira-kira dapat sinyal. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan juga Abu Nikartika. Yang kami emban untuk apa? Untuk memastikan BW ini tetap ada. Jadi intinya kita belajar apa Bapak Ibu dari pembacaan 2 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-8 ini. Yang pertama, kalau kita sedang menanti jawaban Tuhan atau kita sedang mengalami kedukaan dan kekecewaan atas apa yang dilakukan oleh orang-orang terkasih kita, jangan manjakan rasa kecewa dan duka itu dengan mengorbankan sesuatu yang setia mendukung dan menolong Bapak Ibu. Tetaplah setia dan tetaplah mendukung orang-orang yang mendukung saudara selama ini. Jangan juga kita menjadi orang yang salah menempatkan kedukaan dan kesedihan. Ya, jangan kita mengedepankan rasa ego kita sehingga membuat kita lupa ada orang-orang yang selama ini mendukung kita. Untuk itu Bapak Ibu, sekalipun kita belum mendapat jawaban, tetaplah setia bersama orang-orang yang mendukung kita yang Tuhan izinkan dipertemukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekalipun kita sedang dalam duka, sekalipun kita mengalami kekecewaan, bukan berarti kita tinggal diam diri. Kita tetap harus bergegas. Kita tetap harus bergerak. Kita tetap harus memenuhi tanggung jawab kita. Karena di dalam diri kita pasti disematkan oleh Tuhan tanggung jawab masing-masing. Salah satunya adalah bangun pagi-pagi, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang ditambahkan kepadamu. Dan berada bersama dengan orang-orang yang selalu mendukung saudara, mendukung kita semua. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, ajarilah kami untuk tetap berlaku setia di hadapan-Mu. Ketika kami menunggu jawaban daripadamu ya Tuhan, kami harus fokus dalam kesetiaan kami, karena kami tidak sendirian. Terlebih lagi Engkau sudah mempertemukan kami dengan komunitas baru, keluarga baru, yang sama berjerih lelahnya dengan kami. Bangun pagi, menginvestasikan waktu, tenaga, dan fokus pikiran dan perasaan, karena kami percaya kesepakatan hati dalam persekutuan orang-orang yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan akan menghasilkan kekuatan, kesembuhan, mujizat, damai sejahtera, dan pengharapan. Kami tidak boleh fokus kepada penantian kami, kekecewaan kami, kedukaan kami. Kami tidak boleh berdiam diri di situ. Kami tidak boleh mentok di situ. Kami harus bergerak karena kami yakin dalam pergerakan kami bersama dengan kasih setia dan orang-orang yang mendukung kami dan mendoakan kami, Engkau akan menunjukkan kasih setiamu lebih lagi dan Engkau akan menepati janjimu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana hamba memboyong Abuni dan juga anak-anak. Engkau yang menyediakan semua yang hamba butuhkan. Engkau yang menyediakan biaya yang kami butuhkan. Engkau yang menyediakan kesehatan yang kami butuhkan. Engkau yang menyediakan situasi yang kami butuhkan. Kami berserah penuh hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau menyalurkan berkat-berkat bagi setiap apa yang kami rindukan, dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Engkau akan memberkati dalam banyak hal. Seperti Engkau sudah memberkati Pak Mardani yang sudah sembuh dari sakitnya dan keluar dari rumah sakit. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Peno yang hari ini yang kemarin baru saja berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dan dengan damai sejahtera. Jadikan Pak Peno sebagai suami yang semakin diberkati, ayah yang semakin diberkati, dan pelayan Tuhan yang semakin setia dan diberkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kesehatan Ibu Duma Siburian. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan Ibu Duma
disembuhkan dari batuk pileknya, dipulihkan lagi kesehatan dan kekuatannya, dan ditambahkan lagi semangatnya untuk terus menjadi berkat bagi mengabarkan setiap hal dan juga bagi keluarganya. Berkatilah Bu Nancy dan Pak Jusman, berkatilah Bu Afrina dan suaminya dan anak-anak mereka, agar semua yang sudah Tuhan berikan tidak dapat dicuri oleh dunia ini. Dan kami semua yang setia, setiap pagi, bahkan tengah malam di waktu kami karena berbeda waktu dan jarak, kami yakin ini akan membuahkan hasil pembenaran dan pembaharuan hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, dari tanah suci, tanah perjanjian, dari Nazaret ini, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan untuk Anda semua, untuk kita semua. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat mujizat sebagaimana Tuhan Yesus lakukan banyak mujizat di kota ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya rombongan semuanya tetap sehat. Hamba bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan juga sembuhkan hamba begitu luar biasa. Semua oleh karena kuasa-Mu nyata ajaib. Engkaulah Yesus yang kami puji, yang kami sembah, nyata kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berlimpah-limpah dan percaya mujizat pasti kita alami. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saya tutup dengan kesaksian sebentar ya Bapak Ibu. Saya kemarin itu tiba-tiba bangun pagi. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti saya mau ucapin terima kasih buat yang 33 orang ini. Pagi-pagi saya bangun, minum obat, ketiduran di kursi, akhirnya sedikit terlambat naik ke bis. Keadaan saya flu berat, seberat-berat mungkin. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya tetap memenuhi tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan di bis dan memimpin pujian dan berdoa. Dan saya didoakan oleh semua yang ada di bis. Grup ini juga tidak kalah hebat seperti Bapak Ibu lainnya. Grup ini lovely ya. Jadi orang-orangnya benar juga tulus dan mendoakan saya. Percayakah Bapak Ibu, dalam perjalanan sampai berangsur-angsur sampai di hotel sampai hari ini, flu saya itu benar-benar hilang dan benar-benar bersih Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan karena obatnya semata, tetapi karena kuasa Tuhan dan dukungan doa orang-orang yang tulus. Saya pun juga percaya Bapak Ibu dan seorang istri saya juga mendoakan. Jadi Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa, tetap setia berdoa, tetap setia mengandalkan Tuhan dan penuhi tanggung jawab kita. Ya, jangan fokus kepada kekecewaan dan keadaan kita karena ada orang-orang yang juga setia mendukung saudara. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu, untuk Ibu Sinai, untuk Bu Nancy dan Pak Jusman, untuk Bu Retno dan juga Bu Lingga, Bu Acen, Bu Femi, Bu Dumas, Ibu Rian, Ibu Leli dan juga Bu Lani, Bu Handayati. Mana Ibu Handayati? Lambaikan tangannya Bu Handayati. Sudah gabung di grup kita ya. Juga Bu Mimi dan juga Bu Biho. Shalom Ibu yang tetap setia mencari BW, Tuhan di BW. Juga Bu Risma, Bu Nikartika, Bu Pak Yosep, Pak Mardani, Bu Yani, Bu Diana, Bu Teresiali, juga Bu Debi, Bu Dora Gunawan dan Pak Hendri, dan juga Bu Eva. Kalau bisa buka kameranya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa walaupun belum blow rambut sama belum pakai maskara. Juga Bu Natalia, juga Pak Martin, Bu Susilawati, Bu Marta, terima kasih ya Bu sekali lagi. Juga untuk Pak Musa dan juga Bu Rika. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Jangan kasih kendor Terima ya. kasih ya Bunda. Kami ucapkan juga terima kasih. Semuanya. Baik Bu Kasih Handayati, selamat istirahat. Semoga berkati. Ya, kita harus tidur Bu supaya besok nggak kesiangan. Dan untuk Bapak Ibu selamat bekerja dan beraktivitas. Tuhan berkati. Amin. Berkati ya Bunda Buni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Makasih ya Buni. Makasih ya Bunda, Makasih ya Buni. Makasih ya Bunda. Iya, terima kasih. Dah. Bye.